Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bus. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Irfandi dengan NPM 21170511089 dari kelas C. Topik pembahasannya, sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem bus, struktur dan fungsi bus, cara kerja sistem bus, dan jenis bus. Untuk yang pertama yaitu definisi sistem bus. Bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir di dalam komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Suatu komputer tersusun atas beberapa komponen yang penting seperti CPU, memori, perangkat input-output. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur sistem bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Masing-masing saluran memiliki arti dan fungsi yang berbeda-beda. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Yang selanjutnya yaitu data bus. Data bus atau saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya, bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Untuk yang selanjutnya yaitu address bus. Address bus atau saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah Word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat Word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. Biasanya, bit-bit berorde lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port input-output pada modul. Untuk yang selanjutnya yaitu control bus. Control bus atau saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal pewaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi memory write, memory read, IO write, IO read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, clock, dan reset. Yang selanjutnya jenis-jenis bus. Yang pertama ada dedicate, merupakan metode di mana setiap bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Sifat-sifatnya ada 3. Yang pertama data bus dan address bus memiliki jalur terpisah. Yang kedua, rancangan lebih mahal. Dan yang ketiga, kecepatan transfer data lebih tinggi. Lalu yang selanjutnya ada time multiplex, merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Sifat-sifatnya juga ada 3. Yang pertama, jalur data dan address dijadikan satu. Yang kedua, rancangan lebih mudah. Dan yang ketiga, kecepatan transfer data lebih lambat. Untuk yang selanjutnya, cara kerja sistem bus. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM prosesor, GPU dihubungkan oleh bus utama yang berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau front side bus. Sementara perangkat
yang lain lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.